Assalamualaikum. Investasi. Ada yang investasi dengan modal, tetapi ada yang investasi dalam bentuk destinasi wisata. Ada yang investasi di dalam tenaga atau intelektual atau SDM. Ada yang investasi dengan network, jaringan, sistem, maka dimanfaatkan sebagai seorang marketing. Ada investasi yang menggunakan konsep papan nama atau konsep brand atau konsep citra personal. Maka saya katakan entah itu nama besar, popularitas, sistem, network, modal, semua aja adalah bagian daripada investasi. Nah, PR-nya sederhana, bagaimana kita membuat investasi di dalam kehidupan ini sehingga bisa mendapatkan rupiah, bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan yaitu nilai lebih atau nilai tambah. Masih bersama kami Toto Sukamto hari ini dalam channel Sukamto Sastro Dimejo Channel. Sebuah motivasi dari kita bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini, maka berlatihlah investasi. Bisa dimulai dengan tenaga kita, otak kita, keahlian kita. Ada seorang desainer melakukan join kerjasama dengan konsep yaitu menjual intelektual, menjual keterampilan. Ada yang bekerja sama hanya menggunakan modal. Ada yang menggunakan modal sedangkan satunya menggunakan kekuatan personal atau keahlian. Itu yang sedang terjadi. Jadi bisa dipastikan bahwa kehidupan ini akan terus berputar. Kehidupan ini akan berjalan, menikmati situasi dan kondisi sesuai dengan kemampuan dan potensi diri masing-masing. Maka saya katakan, bagaimana seseorang dengan kekuatan otak, dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan kemampuan itu bisa menjadi investasi. Nah, teori investasi itu adalah memberikan kelebihan invest. Kelebihan bisa dana, bisa intelektual, bisa kepintaran, bisa sistem kerja, bisa pengalaman. Dan itu dioptimalkan menjadi sebuah keuntungan. Nah, ketika keuntungan itu bisa diraih, dipastikan maka seseorang tersebut akan meraih atau melipat gandakan banyak keuntungan, melipat gandakan banyak keberhasilan. Jadi saya katakan investasi bisa materi, bisa non materi. Investasi yang sering kali dilakukan seseorang yang punya pengalaman tapi dengan keterbatasan modal, dia bisa saja sebagai seorang pelaku bisnis, bisa juga sebagai orang yang pakar, praktisi. Kemudian dia menggandeng orang yang punya modal tapi miskin pengalaman. Akhirnya ketika terjadi join kerjasama, terjadilah akad kemitraan. Ketika terjadi akad kemitraan, bisa dipastikan harus diperjelas pendapatannya. Misalnya begini, dari sisi keuntungan misalnya, satu bulan keuntungannya berapa sih? Oh, keuntungannya 10 juta. Oke, cost sharingnya berapa? Misalnya pemilik modalnya 40%, yang menjalankan 60%, berarti keuntungan 10 juta per bulan, yang punya modal 60 juta. Ya, 6 juta maksud kami, sedangkan yang punya modal tadi 4 juta, yang menjalankan 6 juta. Artinya ini sharing, satu punya kekuatan modal, yang dua kekuatan SDM. Itu yang sedang terjadi. Oke, semoga menjadi catatan kita bahwa tidak selamanya uang menjadi tujuan. Tidak selamanya uang menjadi penentu. Tidak selamanya uang mendikte manusia. Dan tidak semuanya bahwa uang bisa menyelesaikan masalah. Ada persoalan yang bisa diselesaikan tanpa harus mengambil uang.
Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.